Di manakah kota dengan posisi strategis penghubung Indonesia Barat dan Timur, dengan kekayaan laut yang hayati, hasil bumi yang melimpah, namun tetap berbudaya yang lestari dan kaya? Jawabannya hanya satu, Kota Bau-Bau. Memiliki luas 295,7 km persegi dengan jumlah penduduk 105.833 jiwa, dengan kondisi geografis berada di Tenggara Sulawesi yang diapit oleh dua laut, Laut Banda dan Laut Flores, serta menjadi pusat pertumbuhan di Kepulauan Buton, menjadikan Bau-Bau sebagai kota yang memiliki segalanya. Dengan segala potensi kekayaan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, Kota Bau-Bau memiliki beberapa sektor unggulan, yakni sektor kelautan dan perikanan. Letaknya yang strategis sebagai center of city Pulau Buton membuat sektor ini menjadi salah satu kekuatan Kota Bau-Bau. Hal ini ditandai dengan data yang menunjukkan bahwa produksi perikanan Kota Bau-Bau di tahun sebelumnya mencapai 14.608 ton. Bukan hanya perikanan, namun potensi paling besar terletak di komoditas rumput laut. Komoditas unggulan ini bisa mencapai 200 ton dalam sekali produksi dan pengiriman dengan memberdayakan para petani rumput laut. Di sisi lain, hadirnya produksi unggulan pengolahan asap ikan tuna, tongkol dan cakalang katapai dapat mencapai produksi 150 ekor per minggu. Sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi topografi Kota Bau-Bau yang berbukit-bukit dengan lahan yang subur menjadi primadona bagi pengembangan pengolahan pertanian dan perkebunan. Sawah-sawah yang terhampar sejauh mata memandang menandakan suburnya lahan Kota Bau-Bau. Hasil bumi yang beragam dapat kita temukan di Kota Bau-Bau. Salah satunya adalah produksi jambu mete yang mencapai total produksi 176,79 ton, diikuti hasil bumi lain seperti kemiri, kelapa, kapuk, asam jawa, dan kopi. Sektor pariwisata. Berbanggalah, Kota Bau-Bau adalah kota dengan sejuta budaya dan keindahan. Menyimpan berjuta warisan sebagai napak tilas Kesultanan Buton dan dinobatkan sebagai benteng terluas di dunia oleh Museum Rekor Indonesia pada tahun 2006, menjadikan Kota Bau-Bau sebagai destinasi wisata, sejarah, dan kebudayaan yang sangat bernilai dan sakral. Dari aliran sungai Kolakuna yang mengalir hingga jatuh ke keluaran Lakologo, menjadikan air terjun Tirta Rimba sebagai air terjun dengan sejuta keindahan. Berjarak 4 km dari Kota Bau-Bau, membuat wisata ini mudah diakses bagi masyarakat. Selain itu, alamnya yang terjaga membuatnya masih sangat indah, menyatu dengan jernihnya air dan sejuknya udara di sekitar. Berjalan mengitari Kota Bau-Bau yang berbukit-bukit, kita akan sampai ke hutan pinus bak berada di luar negeri. Hutan pinus Samparona menawarkan ketenangan di antara tiupan angin dan tinggi-tinggi pohonnya untuk berkemah maupun mencoba wahana outbound yang tersedia. Terus berkembang, hutan pinus Samparona akan menjadi destinasi wisata unggulan Kota Bau-Bau dalam beberapa waktu lagi. Bau-Bau adalah surga bahari. Seperti namanya, surga berarti nirwana, dan pantai nirwana seperti memanggil kita untuk segera datang dan bertamasya. Birunya laut seperti kristal seakan menggoda kita untuk terjun ke dalam air dan berenang di dalamnya. Pasir putih berpadu dengan birunya laut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Di sisi lain, kita akan melihat salah satu keajaiban. Batu apung yang terletak di antara Pulau Buton dan Muna ini menjadi situs favorit masyarakat. Batu Sori menawarkan keindahan panorama senja yang mengagumkan, membuat yang datang ke tempat ini merasakan pengalaman yang tak terlupakan. Sektor ekonomi kreatif. Kebanggaan pun datang dari pakaian yang dipakai, berasal dari tenunan khas Buton, identitas dengan corak dan motif yang khas, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dikemas dengan tradisional dengan terus berinovasi, dengan desain yang modern,
membuat tenun khas mampu bersaing dengan brand-brand terkenal lainnya. Produksi UMKM ikan asap Katapai menjadi primadona sebagai tindak lanjut melimpahnya hasil laut kota Bau-Bau, dikerjakan secara tradisional, namun melewati proses yang good manufacture, dapat menjadi nilai investasi yang sangat menguntungkan. Industri kuliner pun mengalami giat yang sangat pesat, dengan jajanan yang tersedia untuk menemani sore masyarakat, juga menjaburnya bisnis coffee shop yang saat ini lagi digemari masyarakat muda sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda kota Bau-Bau. Tentunya, untuk menunjang kemampuan kota Bau-Bau dalam mengelola investasi, telah disambut maksimal dengan sarana dan prasarana penunjang. Salah satunya adalah dengan hadirnya jalan bypass untuk memudahkan jalur transportasi, memiliki posisi strategis sebagai penghubung kawasan Indonesia Timur dan Barat, dimaksimalkan dengan infrastruktur pelabuhan yang menunjang distribusi baik logistik maupun sebagai alat transportasi masyarakat. Selain itu, ketersediaan air yang melimpah dan listrik yang memadai dari PLN dan PDAM menjadi kebutuhan yang mencukupi. Hadirnya brand dan merek dagang ternama menjadi pertanda bahwa kota Bau-Bau sudah menjadi kota dengan penerimaan investasi terbesar di Sulawesi Tenggara. Dari segi pelayanan masyarakat, berdiri pula sarana infrastruktur rumah sakit, kawasan perbelanjaan, perbankan yang mendukung aktivitas masyarakat, dan kemudahan investor untuk berinvestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kota Bau-Bau memiliki benteng terluas di dunia dengan beragam potensi investasi yang ada. Maka semakin ramai pengunjung yang datang, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, yang merupakan gerbang perputaran dan sirkulasi serta distribusi ekonomi dan jasa bagi daerah-daerah sekitar di Kota Bau-Bau. Dan juga banyaknya kreativitas masyarakat yang ada di Kota Bau, maka dapat dipastikan peluang usaha banyak bermunculan dari berbagai bidang yang ada di Kota Bau yang cukup menakjubkan. Berinvestasi di Kota Bau dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan kondusif, serta kemudahan dalam proses perizinan membuat para investor dan calon investor merasa betah dan aman untuk berinvestasi. Oleh karena itu, saya, Laude Muniase, Wali Kota Bau, mengajak seluruh investor dan calon investor, mari bersama-sama untuk berinvestasi dan menanamkan sahamnya di Kota Bau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini ditandai dengan meningkatnya investasi di kota Bau-Bau dengan total realisasi data di tahun 2022. Nilai ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat PPKM telah diakhiri dan pandemi COVID-19 yang telah melandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bau-Bau adalah salah satu OPD yang memiliki fungsi strategis dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan modal. Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bau-Bau adalah salah satu OPD yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perizinan dalam rangka untuk mewujudkan visi Kota Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Tentu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki visi, yaitu mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan lancar melalui layanan OSS dan Si Cantik Cloud. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Dinas Pelayanan Modal Satu Pintu Kota Bau-Bau, Suwarmawati SSI MSI, mengajak seluruh masyarakat di seluruh Indonesia dan seluruh calon investor untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau dengan segala potensi-potensi yang kami miliki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil bumi yang melimpah, kekayaan laut yang kaya, budaya yang lestari,
dan masyarakat kota Bau-Bau yang siap menghadapi kemajuan industri dan perkembangan global, menjadikan kota Bau-Bau sebagai penghubung kawasan Indonesia Barat dan Timur yang berpotensi dan bernilai investasi tinggi. Kami tunggu, dan datanglah berinvestasi di kota Bau-Bau.